Bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Seumawe, Provinsi Aceh, sejak Selasa malam hingga belum surut. Ribuan warga harus mengungsi ke lokasi-lokasi yang aman. Banjir di Aceh Utara adalah bencana yang terus berulang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara Asnawi menuturkan, air mulai masuk ke pemukiman warga sejak pukul 21. Hujan deras sejak beberapa hari di daerah hulu telah memicu sungai-sungai di sana meluap. 3 sungai yang meluap adalah Sungai Krueng Kereto, Pasi, dan Petu. Sungai tersebut melintasi pemukiman warga dan kota. Desa yang tergenang banjir tersebar di Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, Tanah Luas, Cot Girek, Samudera, dan Lok Sukon. BPBD Aceh Utara melaporkan sedikitnya 3.000 warga Aceh Utara mengungsi ke lokasi-lokasi yang aman. Asnawi mengatakan, luapan air sungai juga merendam badan jalan antar desa. Di Matangkuli, ketinggian air di jalan mencapai 1,5 meter sehingga arus transportasi terhambat. Selain perumahan warga, kantor camat, kantor polisi sektor, dan puskesmas, beberapa sekolah juga terendam. Di Kecamatan Matangkuli, hamparan sawah 230 hektar terendam banjir. Banjir juga merendam 5 desa di Kota Lok Seumawe. Ketinggian air di jalanan perkotaan dan permukiman 40 cm hingga 1 meter. Namun, jumlah rumah yang tergenang masih dalam pendataan. Aceh Utara kerap dilanda banjir terutama saat musim hujan. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Pengembangan lokasi ekowisata Taman Hutan Kota Langsa di Desa Paya Bujuk Selemak, Langsa Baro, kerap memicu masalah banjir di permukiman warga saat hujan selama setahun terakhir. Warga sudah mengadukan masalah ini kepada pemerintah Kota Langsa, tetapi sampai kini belum juga ada tindak lanjut serius untuk mengatasinya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Blang Bintang telah mengeluarkan imbauan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Permukiman warga di Kota Langsa, Aceh, digenangi banjir. 2 kecamatan di Kota Langsa tergenang banjir. Permukiman warga di Kota Langsa, Aceh, digenangi banjir. 2 kecamatan di Kota Langsa tergenang banjir. Kami mengimbau sebab potensi besar terjadi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan bandang, kata Koordinator Informasi dan Data BMKG Blang Bintang Zakaria Ahmad. Banjir pada awal tahun 2022 tergolong parah. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 1,5 meter. Ribuan rumah tergenang sehingga 42.562 jiwa mengungsi. Anak-anak tidak bisa sekolah dan aktivitas perdagangan lumpuh. Warga mengalami kerugian besar karena sumber pendapatannya rusak diterjang banjir. Pelayanan publik terganggu dan anak-anak kehilangan ruang bermain. Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA, bencana banjir luapan, bandang, dan longsor atau disebut bencana hidrometeorologi mendominasi bencana di Aceh. Pada 2018, bencana hidrometeorologi terjadi 127 kali, 2019 sebanyak 126 kali, dan 2020 sebanyak 170 kali. Nilai kerugian dari bencana hidrometeorologi tidak kecil. Pada 2018, kerugian akibat bencana hidrometeorologi 655,8 miliar rupiah, tahun 2019 sebesar 69,4 miliar rupiah, dan 2020 sebesar 157,9 miliar rupiah. Kantor Kepolisian Sektor Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terendam banjir. Permukiman warga juga terendam sehingga aktivitas lumpuh total. Ribuan warga harus mengungsi. Pemkab Aceh Utara menetapkan status darurat bencana. Kantor Kepolisian Sektor Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terendam banjir. Permukiman warga juga terendam sehingga aktivitas lumpuh total. Ribuan warga harus mengungsi. Pemkab Aceh Utara menetapkan status darurat bencana. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Aceh Ahmad Syalihin mengatakan, banjir bukan hanya disebabkan intensitas hujan yang tinggi. Kerusakan daerah aliran sungai das dan deforestasi juga menjadi faktor pemicu banjir.
Data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Krueng Aceh, sebanyak 20 das atau sedikitnya 251.696 hektar das di Aceh harus segera dipulihkan. Peristiwa banjir yang terus berulang di Matangkuli dan beberapa kecamatan lainnya di Aceh Utara menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Sejumlah pakar yang tergabung dalam grup WhatsApp FGD Tokoh Aceh Nasional TAN pun menyampaikan pendapat dan menawarkan solusi untuk menangani persoalan itu secara permanen. Diskusi di grup ini dipicu dari sebuah video yang merekam Muspika dan warga Kecamatan Samudera mengevakuasi warga dari lokasi yang diterjang banjir. Ini banjir bandang tahunan. Sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah. Kiban di Gampong Droen Ustaz Toku Zulhairi, tulis Muntasir Ramli, menyertai postingan video itu. Gampong Lon semua warga udah mengungsi ke Menasah Bang. Perih. Persoalan yang sama bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun. Semoga para tokoh Aceh di sini mau melihat Aceh Utara sejenak dengan penuh kasih sayang, tulis T. Zulhairi, akademisi UIN Ar-Raniri asal Matangkuli, Aceh Utara. Diskusi pun langsung mengalir, melibatkan sejumlah orang seperti Ghazali Abbas Adan, Hafid, Dr. Iswadi, Dr. Muhammad Natsir, Prof. Dr. Erman Anom, dan lainnya. Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung ITB, Prof. Dr. Tuku Asani, adalah salah satu pakar yang memberikan pendapatnya dalam diskusi.